komentar tentang jumlah sampel 100 responden. Your comment, Anda komennya apa tentang ini? Silakan. Baik, dalam penelitian ini saya menggunakan kuantitatif ya, Bu, Ya, dan ada beberapa ya yang pastinya yang sering digunakan dari teman-teman atau baik saya sendiri ada kuesioner, wawancara, dan survei. Nah, dari situ yang sering kita gunakan dan untuk sampling saya menggunakan numerik. Ya, jumlah yang 100 ada komennya? Enggak, Anda di situ aja. Pernyataan Baik, Anda itu aja. untuk yang 100 ya 100 ya. dari masing-masing yang coba saya survei, ada beberapa mengenai karena minimnya komunikasi dalam pengembangan pendidikan khususnya di tempat saya. Nah, disitulah kami atau saya mengembangkan dari komunikasi yang saya buat. Ya, oke. Jadi ini tadi kan Mbak Yuni menyampaikan penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel itu populasinya sekian ribu misalnya, bisa pengen tahu jumlahnya berapa pakai salah satu rumus yang dikasih oleh Mbak Yuni. Nah, kalau tadi Pak Wiranto itu kan jumlah sampel 100 responden. Ada ahli yang menetapkan sampel 100 udah boleh ya. Karena itu sudah cukup mewakili menurut ahli itu. Dulu waktu saya zamannya S1, zaman bala, zaman kuda gigit besi, itu pembimbing saya tuh nyuruhnya 100. Nggak tahu kita apa, pokoknya jalanin aja. Dan dengan berjalannya waktu, pas saya juga menjadi pembimbing, oh ya ada ahli yang menyebut 100 itu udah cukup mewakili. Jadi tadi Pak Wiranto, jumlah sampel 100 itu boleh, silakan dipakai. Ada ahli yang menyatakan bahwa itu jumlah sampel yang memang cukup representatif untuk diambil. Nah, sekarang kalau jumlahnya banyak, ya itu 100 aja juga bisa. Nih si ahlinya mengatakan demikian. Kalau pakai rumus yang Mbak Yuni sebut, itu kalau Anda perhatikan hitungannya, itu jatuhnya 90 sekian, hampir rata-rata segitu. Berapa ribu pun populasinya, ya ini sekedar diketahui ya. Oke Pak Wiranto, jadi jumlah sampel 100 tuh maksudnya demikian. Lalu gue udah mulai lo baru kelanang yang masuk. Udah amat lo. Ganggu aja kamu. Gak usah ganggu ya. Chelsea Clara. Gak ada nih ya. Yang mundurkan diri beliau ya? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Oh, mana Chelsea? Maaf Chelsea. Chelsea-nya ada? Ada nggak? Kayaknya nggak ada tadi deh. Jadwalnya udah mau ketiga ya, itulah kalau ya udah nggak apa-apa lah, nanti bisa nyusul. Kita semua bisa nyusul kok ya. Chelsea nggak ada, oke. Minimal jumlah sampel itu 30 ya. 30 sekali lagi ahli yang bilang boleh. Nah, kalau kita mau di kantor yang jumlahnya nggak sampai 30 gimana? Cuma 25, Bu. Kalau ngikutin jumlah sampel, dia tidak memenuhi karena bukan minimal. Tapi dari beberapa penelitian yang dilakukan, ya habis di negara, misal penelitian negara, jadi negara itu meneliti ada cuman punya 10 lembaga, dia mau survei kuesioner, cuman ada 10 lembaga, ya akhirnya tetap dijalanin karena emang segitunya aja, karena ini level negara ya. Jadi dia silahkan jalanin padahal tidak memenuhi jumlah sampel yang 30. Jadi ada diskusi, ada perdebatan sedikit tentang itu. Nah, pertanyaannya kalau Anda punya kantor cuma 25, boleh nggak Bu gue? Nah, itu jawabnya gimana tuh pembimbingnya ya? Kira-kira ya. Oke, Lucia ada? Ada, Bu. Oke, silakan Lucia. Mungkin ini agak sulit tapi Anda coba ya. Mungkin ini agak sulit ya. Silakan Lucia. Operasionalisasi konsep penelitian itu maksudnya proses mengubah variabel abstrak menjadi variabel yang bisa terukur gitu, Bu. Oke, good ya. Kemudian setelah variabel itu dijabarkan lagi menjadi dimensi aspek-aspek yang digunakan dari aspek-aspek tersebut, dari dimensi tersebut untuk mengkerucutkan kembali menjadi data penelitian itu menggunakan indikator gitu, Bu. Ya, oke. Ya. Ini biasanya nih di kuantitatif dibikin tabel biar sistematis, biar gampang dilihat. Walaupun sebenarnya narasi boleh. Jadi misalnya variabelnya konten media sosial.
Nah, dimensinya apa nih? Nah, bisa cari teori, bisa cari konsep besar yang bisa dipakai. Misalnya kalau menggunakan misalnya manfaat, tapi upayakan bahwa dimensi itu ada 2 poin. Nah, setelah dimensi ketemu, indikator itu nanti jatuhnya ke pertanyaan. Oke, ini ngomong doang mungkin sulit ditangkap ya. Saya mau nampilin juga nanti ada saatnya deh ya, mau nampilin juga waktunya ngambilnya gimana nih ya. Jadi oke, tapi bagus penjelasan Anda Lucia ya, secara konsep ya. Nanti di pas penerapan memang agak sulit ya, dia bisa dibentuk tabel atau narasi. Ya oke, Yesi ada? Ada Bu, ya. Oke, Selanjutnya ini tadi udah disebut di atas ya sebelumnya ya. Selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis ya. Hipotesis itu dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang belum terbukti benar dan akan dibuktikan oleh penelitian. Ya, oke. Jadi biasanya dikenal ada HA, ada HO. Tapi untuk kuantitatif dia ada di penelitian yang eksplanatif. Jadi yang ada pengaruh terhadap ini sama ini gitu ya. Oke, good ya. Dibuktikan dalam penelitian. Secara konsep demikian ya. Baik ya sih. Nah ini Birul. Tadi Birul ada nggak? Nggak ada ya. Tadi namanya khas nih. Jadi saya ingat. Ada nggak Birul? Nggak ada ya? My Dogger nggak ada, Bu. Oh, itu My Dogger dia? Iya, My Dogger biru. Oke. Dogger apa Dogger ya? Dogger ya? S Dogger kali ya? Oke. Ya sudah. Ya dia bilang nggak bisa diganti. Ya udah, teknik pengumpulan data itu data kuantitatif dikumpulkannya bagaimana caranya? Pakai kuesioner. Sebenarnya di bawahnya udah dijawab tuh. Pakai kuesioner, pakai kuesioner tuh bisa juga disebut wawancara kalau Anda bantuin ngisi, atau ada wawancara lain kepada pihak misalnya untuk company profile. Selain kuesioner ada data kepustakaan atau tinjauan dokumen. Ini saya kepustakaan atau tinjauan sebenarnya ada satu lagi, kan sebutnya 3. Satu lagi observasi ya, karena saya jawabin buat Birul. Erna Lisman ada? Erna Lisman ada? Nah, masa gue terus yang jawab ya? Kuesioner itu dokumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi responden. Pertanyaan itu ada di kuesioner itu lahir dari operasionalisasi konsep yang tadi disebutkan oleh Lucia ya. Walaupun dia masih konsep belum kelihatan ininya ya. Jadi belum kelihatan bentuknya seperti apa ya. Jadi kuesioner bisa tertutup, artinya harus milih A, B, C, D, pilih, nggak dipaksa milih sebenarnya tanda petik ya. Nggak ada yang setengah terbuka tuh ada yang pertanyaan yang selain 4 di atas apa atau lainnya ya. Terus ada juga yang tertutup, setengah tertutup atau terbuka. Repot kalau terbuka, gempor nanti penelitinya karena mesti mengkategorisasikan. Tertutup saja ya. Teknik oke, Siva ada Siva? Siva ada, Bu, nggak ada. Ini tadi Kanifah ada. Ini tadi saya sekalian Erna sama Kanifah. Jadi kuesioner adalah jenis kuesioner tadi pertanyaan terbuka, tertutup, setengah tertutup. Jadi ada pertanyaan pilihan lainnya ya. Teknik pengumpulan data, kepustakaan atau tinjauan dokumen itu hampir semua penelitian dia perlu. Karena dia lihat waktu bikin misalnya mengutip pendapat A atau mengutip data kan itu dari dokumen. Sehingga pakai backnote. Nah, itu hampir semua penelitian dia perlu bukan hampir semua ya, setidaknya kuantitatif dia perlu kepustakaan. Kualitatif juga kan kalau ada di latar belakang Anda bikin perlu juga menyampaikan data tertentu ya. Rosario ada? Ya Bu. Ya. Rosario ada? Saya Bu. Terdengar? Oke silakan. SPSS ya. Mungkin familiar ya kalau ya. Anda orang kuantitatif, silakan Rosario. Berarti SPSS-nya memang dipakai untuk pengolah data gitu ya, sebagai media perangkat atau software yang kita pakai untuk mengelola, menganalisis, meneliti data-data kuantitatif dalam paradigma positifme gitu. Jadi data hasil survei yang telah dikumpulkan
secara umum gitu ya, bisa untuk menganalisis dari hasil survei, penelitian, lalu identifikasi riset pasar, juga sebagai keputusan dari data yang sudah diolah, sehingga mendapatkan hasil keputusan atau hasil summary yang akurat gitu. Tapi memang kalau SPSS ini secara riset atau survei baiknya menggunakan sampel yang jangkauannya lebih banyak gitu secara respondennya. SPS ini sebuah program, ada yang ahli, jadi kalau Anda kuantitatif, Anda nggak usah hitung sendiri, ada orang yang bisa, minta tolong, nggak apa-apa, bukan berarti dibikinin ya. Saya juga dulu begitu, cuman tabulasinya saya yang lakukan, sebulan loh, tabulasi itu bentuk Excel, saya masukin, jadi si nomor 1 jawabnya A apa B, mau masukin, nah ini dia tinggal masukin ke program, enak banget, gue bayar ke dia ya udah emang nyuruhnya dia ya. Kira-kira begitu. SPSS itu sebuah program yang dipakai untuk mengolah data setelah Anda tabulasi. Thank you Rosario ya. Izin saya nextnya mungkin masuk ke kelompok 9 ya Bu ya. Di sini soalnya iya boleh, diatur aja silahkan ya, diatur aja. Soal kelompok silahkan diatur, jadi nanti pas presentasi pokoknya Anda ada di situ ya. Jadi ini karena ada perubahan jumlah ya. Silakan Rosario, ini kan tadi sementara ada nama ini, jadi saya pakai. Eva Susanti ada? Izin Bu, diganti saya Bu, karena Oke, silakan. Dengan siapa nih? Dengan Panji Asmoro Bu. Panji, baru dengar nih namanya. Panji, silakan. Coba dong lihat itu apa kamera on Panji. Ya, oke, silakan. Teknik analisis data, Anda sebutin aja. Teknik analisis data ada 2, ada teknik analisis data kuantitatif, diukur dengan angka, analisisnya statistik deskriptif, lalu ada teknis analisis data kualitatif, digunakan untuk data non-numerik atau memahami fenomena secara mendalam, menganalisis isi dari teks atau media, seringkali menggunakan teknik coding untuk mengategorikan simbol. Jadi ada analisis naratif juga, ada mempelajari cerita atau narasi yang ada dalam data juga, ada analisis wacana, menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks sosialnya, lalu ada teknik interactive mails. Oke. Huberman. Ini yang kualitatif ya. Tapi ya, sebenarnya yang diminta bisa lebih banyak yang kuantitatif. Bisa lebih banyak nggak Panji kasih yang kuantitatif? Ya, yang kuantitatif habis itu ada analisis statistik inferensial. Ya, ini aja, yang kuantitatif aja. Inferensi atau kesimpulan terhadap populasi berdasarkan sampel data. Oke. Habis itu ada yang statistik deskriptif, menggunakan data tanpa melakukan generalisasi hasil riset, sering disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Ya, dari SPSS itu bisa bentuk tabel tapi belum tabel yang bagus. Nanti kita bikin lagi tabelnya. Baik, dengan Panji ya, gantiin Eva. Ya, Eva kemana? Eva yang mengundurkan diri? Eva mengundurkan diri, Bu. Oh, ya. Saya salah tulis nama. Oke. Nggak apa-apa, mengundurkan diri itu sebaiknya di awal. Yang tahun lalu juga ada 3 di awal dia udah mulai nggak ada. Pertemuan kedua nggak ada, ketiga nggak ada, udah pasti nggak ikut nih. Lebih bagus emang di awal. Karena kemudian setelah masuk kuartal kedua, ketiga ada yang nggak jalan, mungkin sibuk kali ya, tapi sayang kalau udah jalan begitu. Oke, Komalasari ada? Oke, sebenarnya udah dipakai oleh Panji nih ya. Ibu. Oke, Fitriani, uji validitas. Paradia. Saya ada Ibu. Oke, silakan Fitriani. Yang Anda pahamin aja. Ini memang mesti ada contoh tabel, ada hitungannya. Tapi yang Anda pahamin aja, silakan. Uji validitas yang saya cari tahu ada 4, Bu. Validitas isi, validitas konstruk, kriteria, sama empiris. Oh iya, oke. Kalau validitas isi kan dinilai oleh para ahli, expert judgment. Oke, ya. Expert judgment ya, oke. Terus? Kalau konstruk konsep menguji apakah instrumen benar-benar mengukur konstruk atau konsep teoritis tertentu. Biasanya pakai analisis faktor. Oke, ya. Kalau kriteria terbagi jadi 2, konkuren sama prediktif. Kalau konkuren hasilnya dibandingin sama alat ukur lainnya yang sudah valid. Kalau prediktif memprediksi hasil di masa depan.
Oke. Yang terakhir validitas empiris atau saya kenalnya statistik ya Bu ya. Biasanya pakai korelasi Pearson antara skor item dan skor total. Ya. Ini nih yang terakhir Anda sebut nih seringkali nanti di kuantitatif yang dipakai nih yang korelasi Pearson ya. Baik, tapi itu tadi Anda menjelaskan validitas jenisnya apa. Lumayan penyegaran. Oke, thank you ya Fitriani. Ada nggak nih siapa? Faradiah. Izin Ibu, Faradiah sama Jones Ade Ucok itu mengundurkan diri Ibu. Oh ya sudah. Kalau boleh saya, karena saya terlambat, boleh saya jelaskan nggak Bu bagian mereka? Boleh, silakan. Bang Jo, maaf, itu Ibu Komalasari ada itu tadi itu Bu. Oh ya, Komalasari terlewatkan Ibu tadi. Iya Komalasari tapi ada di sini. Iya Bu, saya silakan Komalasari. Silakan. Boleh. Silakan Komalasari. Baik. Saya akan menjelaskan tentang kamu nggak nyaut tadi, jadi saya pikir nggak ada. Sorry ya. Mana Komalasari? Wajahnya? Baik. Wajahnya mana? Oh, Malasari sih. Coba lihat on kamera. Sebentar. On kamera, Komalasari. Ya, oke. Oh, cantik. Lebih cantik orangnya. Ya, silakan. Iya, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data karena penelitian yang digunakan itu pendekatan kuantitatif ya Bu ya. Maka analisis data yang dilakukan dengan beberapa uji statistik untuk memastikan data dan melihat pengaruh antara variabel. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Oke, silakan ya kalau Anda mau menyampaikan. Ya, betul. Uji validitas dilakukan untuk memastikan setiap item, pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang ingin diteliti. Sedangkan uji reliabilitas memastikan konsistensi alat ukurnya, apakah hasilnya stabil kalau digunakan berulang kali, begitu Ibu. Kemudian uji normalitas dan uji linearitas. Tujuannya untuk melihat apakah data yang diperoleh terdistribusi normal dan apakah hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear. Ini penting supaya hasil analisis regresi nanti valid. Seperti itu Bu. Ya, ini yang disebut Malasari ini nanti ada nih di teknik analisis data ditulis tuh mau dipakai uji apa aja. Biasanya 2 variabel penelitian Anda. Terus tadi yang disebut Fitriani terakhir Pearson itu juga masuk nanti di teknik analisis data. Ya, nanti kita kalau bikin biasanya kita lihat contoh. Nanti kita lihat itu. Baik, thank you ya. Terima kasih. Berarti Anda udah bawa semua tuh validitas dan reliabilitas ya, Komalasari. Sebenarnya memang disebutkan. Ini saya pecah aja biar semakin dalam. Oke, tadi Pak Jo mau yang mana Pak Jo? Silakan. Terima kasih Ibu. Validitas sebenarnya Komalasari nyebutin validitas dan reliabilitas itu teknik analisis data full. Oke, silakan. Anda mau apa lagi juga boleh. Mau sama juga boleh, silakan. Nah, ini penting. Iya. Oke, ya, oke. Saya kok nggak bisa ya Pak ya, coba Mendeley sendiri. Akhirnya saya minta bantuan orang muda. Saya minta bantuan bikinin Mendeley. Saya agak ribet. Cuman memang kalau pas nguji pakai Mendeley nggak. Makanya saya jarang selalu nanya Mendeley karena sayanya juga nggak ada yang selalu tanya Mendeley karena kalau dia pakai laptop nih. Si nguji yang nguji pakai laptop dia udah bisa langsung lihat tuh kalau di laptopin ke korpus ke daftar pustaka si anak ada di dalamnya. Kalau saya kan kebetulan pakai yang print-printan. Nah, dia udah lihat tuh, ini nggak pakai Mendeley nih kamu nih. Mendeley ada keuntungan yang cukup banyak. Baik Pak Jo ya. Jadi kayaknya nih udah nih ya, udah semua ya. Ini untuk merefresh yang Anda tahu ya.
mungkin juga Anda membaca, biasanya sih kalau udah penerapan agak-agak pede dikit, tapi that's okay ya. Memang bisa demikian. Nah, sekarang masih ada waktu nih, saya mau ngomong tentang tadi, apa judul penelitian. Oke ya, coba kita lihat. Ini saya tutup ya, ini saya anggap selesai. Kuantitatif, nanti pas kualitatif sama seperti ini. Cuman saya ajukan ke Anda mau presentasi atau mau kayak begini, saya tanya ke kelas. Ini aja, seperti ini aja, Bu. Nah iya, makanya gini aja. Sama. Ini aja orang cuma nyebut satu, itu memang tadi kelompok, itu bisa presentasi. Kalau mau presentasi boleh, karena mungkin lebih gaya dong gue pakai PPT. Aduh ribet, apalagi online. Ya, kecuali yang presentasi satu kelompok, ada mahasiswa satu kelompok, udah itu selesai. Karena itu dimungkinkan dia 14 kali pertemuan tuh 2 jam. Kalau Anda 2 jam 14 pertemuan juga. Jadi begini aja ya, nanti yang kualitatif juga begini. Nah, Bu, nanti yang minggu depan tuh kelompok. Nah, saya juga berpikir disampaikan saja lisan gitu loh. Karena sekarang juga ada ujian S3 kalau dia promosi dia udah nggak pakai PPT. Ya biar cepat, memang itu kan sebenarnya formalitas ya. Jadi disampaikan lisan aja. Sebenarnya di kampus Interstudi juga ada pilihan mau pakai PPT atau tidak, tapi rata-rata ngambil PPT. Mungkin kan nggak gimana lah, mungkin kader juga, grogi juga kalau nggak pakai, tapi rata-rata pakai PPT. Sebenarnya ada penawaran itu, tapi saya nggak tahu sekarang masih ada penawaran itu atau tidak ya. Ya kalau untuk tesis ujian sih sebaiknya memang ada PPT karena diringkaskan. Baik, saya ke ini ya, ke judul. Yang ada aja di kelas ini saya bahas, yang nggak ada masa bodoh ya. Kalau saya udah ngomong terus ada yang masuk, itu saya suka udah fokus ya, Bu. Keganggu. Ya, jadi kalau telat itu ya mohon maaf kalau nggak kerak gitu loh ya. Baik, ini mana sih tadi ini? Kita nggak lama, ini udah jam 8, masih lama sebenarnya. Saya mau lihat ke judul. Mana sih kok nggak gue buka ya? Tunggu ya, lihat dulu ya. Judul penelitian. Ya. Ya. Alina mana? Alina ada? Ada Bu, saya. Oke, Alina dia komunikasi karena ada strategi komunikasi. Anda ginjal ya? Anda di bidang kesehatan. Alina di bidang kesehatan. Izin Bu, itu kembali. Iya. Iya, Ibu. Oke. Alina nggak dengar ya? Apa patah-patah? Di sini tertulis internet saya memang lagi nggak stabil. Dengar nggak? Dengar. Pertanyaannya masih sampai Anda di kesehatan ya? Itu kan, Bu? Ya, oke. Jadi ini dari ya strategi komunikasinya nanti ini hashtag ginjal goals sih kayak dari media sosial apa? Kok hashtag ginjal goals sih maksudnya apa? Itu salah satu kampanye ginjal sehat untuk Ikatan Ginjal Indonesia. Kalau bisa Anda sebut dalam judulnya kampanye, nanti dipikirin, nggak apa-apa, nanti dipikirin ya. Karena kan tiba-tiba hashtag ginjal goals gitu loh. Ini apa? Kampanye hashtag ginjal goals, kampanye ginjal goals. Oke, itu sedikit aja. Karena kalau judul tuh kemarin anak S1 ya ampun, jadi itu aja saya cut karena kalau begitu udah ngomong judul itu udah perentetan ke belakangnya panjang. Ahmad Rapali ada? Nggak ada ya? Angie Fitrani? Izin Bu, Ahmad Rafali hadir. Ahmad Rafali ini komunikasinya di mana? Handphone, tapi belum markom ya, belum markom ya, nggak apa-apa. Nanti setelah masuk kuartal 1, 2, 3 tuh dari pengalaman kakak kelas Anda itu belum masih ada malah yang nggak komunikasi, begitu udah ke belakang, begitu udah mau mesti proposal bulan Agustus, ini Anda cepet loh geraknya ya. Nanti Agustus tahun depan Anda proposal, Desember 2026 Anda udah bisa magister. Ini mereka ditunggu 2026 untuk ujian tesis. Jadi Anda bisa, jadi ini komunikasinya di mana? Ada media, handphone.
tapi belum markom. Iya. Ya, that's okay. Betul. Nanti Anda tinggal sebenarnya kalau di komunikasi dia nggak bisa markom, kalau saya sih membolehkan komunikasi, di beberapa kampus juga begitu. Tapi ternyata kakak kelas Anda tuh yang tadinya ini begitu maju tesis semuanya jadi markom. Oke ya. Komentar saya begitu. Nggak bisa jawab lebih jauh ya. Ini Anda kuantitatif ya. Kalau Alina kayaknya kualitatif. Ya. Angie Fitrani ada? Ada, Ibu. Ini strategi Komsar. Strategi Komsar itu apa? Ya nggak usah dijawab, nanti nyari ya. Gadai Mulia itu apa? Gadai Mulia itu tempat kantor saya, Ibu. Dia pegadaian, bukan? Iya, pegadaian swasta. Pegadaian emas ya? Iya, betul, Ibu. Oke, iya, untuk menabung emas. Ya, ini kenapa masuk markom? Karena Anda taruh strategi Komsar. Nah, Komsar itu ada 11 elemen. Yang mana? Apakah advertising, apakah PR, apakah sales promotion, apakah merchandise, apakah direct marketing. Nah, itu nanti bisa dipikirkan satu. Atau ini sebenarnya strateginya bisa. Strategi itu bisa perencanaan, bisa proses. Nah, Anda bisa yang mana nanti? Bisa prosesnya ya. Tapi Anda nih kualitatif ya? Kualitatif, Ibu. Oke. Ya, Anda kenapa masuk Komsar? Karena ada kata Komsarnya ya. Iya. Lalu Ariska ada? Anton Sugiarto kosong nih, nggak ada ininya, nggak ada judulnya ya. Saya nggak tahu dia udah kirim apa belum. Terserah, mau ngirim boleh, mau nggak juga. Ariska ada? Nggak ada ya? Ariska ada, Ibu. Ada, silakan Ariska. Ariska ini kuantitatif ya? Iya, betul, Ibu. Anda dosen atau guru di situ? Kebetulan saya pemilik, Ibu. Oke, good. Kaizen ya? Ya, ini ya, lab school Kaizen. Oke. Ya, jadi integrated markomnya nggak tahu apa. Ini brand awareness. Brand awareness tuh ada 3. Top mind. Top mind nggak nih Kaizen? Top mind dong, yang punya harus bilang top mind. Harus ya, Ibu ya. Bismillah ya, Bu. Mana nih nggak? Liatin wajahnya dong kan. Sini sekalian kenal ini. Liatin Ibu wajahnya. punten belum pakai hijab tadi abis nyuapin anak-anak. Ya udah deh. Kaizen kayak nama Jepang ya sudah ya. Jadi ini apa ya, kuantitatif ya? Iya, kuantitatif, Kuantitatif Ibu. apa kuali? Kuanti, Ibu. Ya pasti. Nanti karena kalau dua saya pakai variabel. kuali agak pusing nantinya. Ya udah, kuanti memang dia lebih ringkas tapi persiapannya harus ajak baru turun. Betul, Biru nggak ada ya? My Dogger Nggak atau ada, Ibu. Nggak ada. Oke, dia kuantitatif nih ya. Kenapa dia komunikasi belum sebenarnya boleh masuk ke markom karena ada kata minat ya. Lalu Christian ada? Hadir, Christian Bu. nggak ada. Hadir, Daud Bu. Erwin? Christian hadir, Bu. Oh, Christian. Sorry, sinyal saya. Iya, analisis gaya komunikasi. Ini masih kuantitatif. Masih kuantitatif. Masih komunikasi, belum masuk markom. Ya, tapi ini Anda kuali ya? Iya, betul, Bu. Gaya komunikasi dan konflik. Oke, ini di restoran sendiri ya. Oke. Oke, ya, jadi kuali ya, masih komunikasi belum terlalu markom. Daud Erwin? Nggak ada. Dia udah detail nih pakai analisis Stuart Hall ya, kualitatif. F Tarina ada? F Tarina. Nggak ada ya, dia semiotika, Roland Barthes, film, komunikasi ini belum markom. Eko Nugroho kosong, Erna Liswan kosong, Eva Susanti. Eko ada, Bu. Oke, Eko kosong, nggak ada nih. Anda udah kirim belum? Belum ya, sini saya ketikin. Sebut, Ya, Bu. sebut. Penelitian komunikasi, Bu. Gimana? Penelitian komunikasi. Ya apa? Judulnya? Oh, judulnya ini untuk sebentar, Bu. Kalau belum dirumuskan nggak apa-apa, nanti aja. Udah, Bu. Nanti aja. Analisis strategi komunikasi digital dalam membangun citra institusi pendidikan di era media sosial, Bu. Analisis komunikasi, Strategi komunikasi, digital. analisis strategi. Iya, Strategi komunikasi digital dalam Terus? membangun dalam membangun
citra institusi pendidikan tinggi di era media sosial. Citra pendidikan tinggi ya? Iya. Di era media sosial. Oke, catatan mumpung ingat. Sebaiknya judul tidak lebih dari 12 kata ya. Ini yang seperti gini nih komentar saya keluar. Jadi ini nggak apa-apa nih masih masuk ya. Ini anak S1 tuh cermat, Bu. Judul saya 12 kata, ini interstudi, yang ini aturannya interstudi, bukan aturan tempat lain ya. Oke, analisa strategi komunikasi digital. Oke, ini bisa masuk markom kalau melihat pada citra. Citra itu kalau dikaitkan pada reputasi atau dikaitkan pada PR, dia bagian dari reputasi atau PR. Ada mata kuliahnya nanti semester depan. Baik, jadi ya Eko, ya udah oke. Saya pikir saya salah ketik. Ernaliswan ada? Nggak ada. Eva Susanti Wawaruntu? Nggak ada. Oh, mengundurkan diri ini. Oke. Ini tadi udah disebut, cuman saya belum kasih tanda ini. Oke. Fadli Rahman tadi nggak masuk deh kayaknya. Karena tadi tugasnya dia nggak bisa sebut. Nggak ada yang nyebut ya. Sekarang kalau orang yang nggak ada saya lewatin ya. Jadi saya nggak akan mengisi. Fahru Rozi tadi ada kayaknya. Fahru Rozi ada. Ada Bu. Judulnya apa? Nggak ada nih, Anda belum kirim ya? Oh, attachment-nya nggak masuk ya Bu? Ya nggak tahu, pokoknya nggak ada. Dah, sebutin. Interpretasi semiotika visual dalam kampanye komunikasi pemasaran. Interpretasi semiotika visual dalam kampanye komunikasi pemasaran. Pemasaran apa? Brand Bu. Brand outdoor terhadap isu lingkungan pada media sosial Instagram. Dalam kampanye komunikasi pemasaran. Brand outdoor. Tren. Brand. Oh, brand. Ya. Brand outdoor. Brand outdoor luar ruang. Luar ruang. Outdoor terhadap isu lingkungan pada media sosial Instagram. Ya, ini kepanjangan, nanti diringkasin. Oh, baik Bu. Nggak apa-apa sekarang, udah ini kan yang terpikir oleh Anda pada media sosial Instagram ya. Bukan, dia panjang kan? Ya, oke, udah nggak apa-apa. Udah tenang aja, kalau komentar saya ini jangan bikin keder. Siap Bu. Nanti lo tegang lagi ya. Kayak tadi terus ketawa kurang ajar. Udah ketawa-ketawa ngatain orang lagi. Jangan kurang ajar begitu jadi mahasiswa ya. Udah gitu mesti waspada dong. Masa di ruangan bersama ngatain orang. Kalau ngatain orang tuh di belakang, nggak usah kedengeran. Karena denger jadi saya jengkel. Ya, jadi saya ngomel lagi nih. Kalau saya nggak denger nggak apa-apa. Paradia Winandari. Ibu. Oke, saya coret ya. Ini saya tadi belum coret, maaf ya. Tadi udah disebut, cuman oke, Ferdiaji Kurniawan. Tadi ada nih. Ada Bu, itu Bu. Oke, apa judulnya Anda nggak kirim ya, Kurniawan? Halo, Ferdiaji. Halo Ibu, iya. Ya, Anda kirim atau tidak? Oke. Kirim judul atau saya tidak? Belum kirim ya? Sudah Ibu, sudah. Sudah, oh berarti saya yang salah. Silakan disebut, karena kosong. Oke, judul saya itu peranan Halo? Ya, sebutin. Oke, peranan komunikasi dalam memperluas pasar dengan menjangkau lebih banyak calon konsumen. Komunikasi dalam memperluas pasar. Dalam memperluas pasar dengan menjangkau lebih banyak calon konsumen potensial, Ibu. Dengan menjangkau konversi ini ya. Lebih banyak calon konsumen potensial. Lebih banyak calon konsumen. Anda mesti rewrite ya. Kayaknya ini masih sebuah kalimat yang ada di proposal ya. Nanti ini lagi ya. Oke, good ya. Komunikasi bisa markom. Kenapa Mas Komnya ada ngomongan pasar sama konsumen potensial tuh kita bicaranya konversi. Dia diharapkan menjadi konsumen kita. Oke, Fitriani. Saya Bu. Ya, Anda kualitatif ya? Iya, kualitatif. Kualitatif, komunikasi pemasaran. Saya KTA ini ya, pinjaman. Iya, personal loan Bu. Kreditan Pak Agunan. Oke, ya. Ini sudah ya masuk dalam Komsar karena judulnya Komsar. Grace, ada Grace?
Ya. Ada Ibu. Judulnya Grace. Grace kok nggak ada kamu di sini? Kemarin saya sudah ngirim Bu ke Ibu. Ya sudah, berarti saya yang salah nggak lihat ya. Iya. Atau masuk ke apa? Masuk ke spam, cuman saya nggak lihat spam. Iya, Silakan. Ibu. Saya lihat spam Untuk- kalau UTS. Misalnya kok ini Iya. belum masuk, nah baru saya lihat spam. Silakan Iya. Grace, apa judulnya? Untuk judulnya kemarin saya kirim pengaruh respon komunikasi terhadap sentimen negatif konsumen studi kasus Bank SBC Indonesia. Pengaruh respon Pengaruh respon komunikasi ya. terhadap sentimen negatif konsumen. Kemudian untuk studi kasus Bank SBC Indonesia. Sentimen negatif konsumen. Studi kasus Bank SBC Indonesia, Ibu. Studi kasusnya apa? Studi kasusnya Bank SBC Indonesia. Nggak dengar? Studi kasus Studi kasus Bank SBC Indonesia, Ibu. Bank SCBC, SMBCI. SMBCI Indonesia. Ya udah Indonesia tuh ya. Oke. Iya, Ibu. Richard. Ya ini pengaruh respon sebenarnya nggak usah pakai komunikasi lagi, udah respon itu komunikasi kan ada feedback, ada respon. Tapi that's okay ya. Nanti ini urusan pembimbing nanti Anda. Iya. Hana ada Hana? Hana? Ini Ada Bu, hadir Bu. Kuantitatif ya Grace ya? Grace kuantitatif ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Hana? Terima kasih. Iya Bu, hadir Bu. Efektivitas komunikasi publik pemerintah. Oke, ini lagi Betul, top nih. Satu tadi Ya. kemarin juga bikin judul ini. Cuman dia Anda kuantitatif atau kuali? Kuantitatif Bu. Ya, kuanti ya. Efektivitas itu bahasa kuantitatif. Saya sebel Iya. deh kalau diginiin dulu sama dosen-dosen. Efektivitas itu kuantitatif, Rosita. Alah, gue bilang kalau kualitatif juga boleh. Enggak, kuantitatif. Oke. Baik Bu. Ya, dari dulu nih saya dijejelin begini sama dosen-dosen kesayangan ya. Baik Bu. Terus saya jadi dosen saya bawa. Padahal nanti saya mau lihat kualitatif. Ini kan efektivitas tuh studi evaluasi kan, ya? Betul Bu, Evaluasi. betul. Ya. Iya. Itu rekan Anda di jurusan lain tuh banyak sekali bikin studi evaluasi. Oh, Saya lupa. baik. Komunikasi Siap. kesehatan seringkali bikin evaluasi. Baik, Bu. Imanda ada? Nggak ada ya? Dia Ada Bu, ada. Oke, Ada, ini Bu. menarik nih silent communication, tapi ini belum markom ya Imanda ya? Iya, belum markom Bu. Kualitatif ya? Iya, kualitatif, studi Ya, kualitatif ini fenomenologi. ya, ada buku baru terbit, cuman nggak bilang ibu tunggal, bilangnya janda. Mungkin lebih menjual. Ya, ada buku baru terbit tentang ibu tunggal. Ya, cuman dia nggak nyebut di judul itu, nggak nyebut ibu tunggal, nyebutnya janda. Saya pikir kenapa janda, Dok? Katanya itu menjual tuh, ceng gitu loh. Baru terbit buku. Mungkin Anda udah baca kali ya, kalau mengingat Anda pilih judul ini. Nggak tahu ya, baru terbit. Kayaknya saya belum baca sih Bu. Cuman itu baru ada terbit. kesesuaian sama pribadi dia. Jadi saya ambil yang gampang. Iya, oke. Baru launching di Semarang, baru dibedah ya. Intan Kartika Dewi ada? Ya, sudah mau habis waktunya. Iya. Ya sudah, yang ada aja dulu. Pak Jo, ini apa Pak Jo? Pak Jo kayaknya komisi kejaksaan. Iya betul. Ini dia serius ya Pak Jo ya. Strategi komunikasi pemasaran nanti dipikirkan yang Iya mana? sih, memang, karena masih Salah satu. jarang. Iya. Ya, dipikirkan yang mana gitu loh, kan ada berapa elemen. Iya. Ini kan komisi kejaksaan kan sebuah lembaga berwibawa yang nakutin, tanda petik gitu loh. Iya. Jadi komsarnya apa gitu loh, ya Pak Jo ya. Siap. Saya sih tadi Ya. rencananya Pak, Bu, brand awareness, reputasi sama kepercayaan publiknya. Itu sih. Anda kualitatif ini kan? Iya, kualitatif. Ya, kualitatif. Ya, ini komisi kejaksaan di mana? Jakarta. Maksudnya di kejaksaan? Enggak, dia sendiri, lembaga sendiri, independen. Oh, I see. Enak dapat ilmu saya. Komisi kejaksaan Ya, ada ya? ada. Oke. Ya sudah, oke. Ya. Siap. Siapa lagi yang ada nih? Mbak Yuni. Bu, saya Bu. Martina Bu, Kak Martina. Iya Bu. Tunggu. Mbak Yuni. Ini Mbak Yuni ini komsar banget ya. Dia iklan tuh salah satu dari komsar, iklannya digital. Jadi Mbak Yuni ini udah komsar banget ya. Ini Mbak Yuni udah bawa dari dulu kali. Mungkin dia tukang beli di Shopee kali ya. Nah, Mbak Yuni udah komsar banget ya. Karena iklan salah satu elemen
markom, dia nggak ada kata markomnya, tapi kalau lihat dari judul ini udah markom. Karena iklan. Kebetulan iklan yang terbaru digital. Ini komen saya ya. Kuantitatif ya Mbak Yuni? Iya, kuantitatif Ibu. Oke. Ya, oke. Yang siapa yang mau di ini, yang mau Kartina, dikomentari? Bu. Lucia, Bu, Lucia. Satu dong, Tanti ya? Tanti. Ya, Tanti, Bu, ya. Ini kualitatif ya, strategi Komsar. Nyusun aja, Bu. Ya. Santi kan? Ya, Bu, saya, Bu. Ada strategi Komsar. Nah, ini strategi Komsar itu apa? Nanti Anda pikirkan. Setidaknya ada sebuah proses atau sebuah tahap supaya dia menjadi kelihatan strateginya apa. Kalau dalam kualitatif itu tahap 1, tahap 2 atau praproduksi misalnya begitu misalnya ya. Oke, kira-kira begitu. Ini kualitatif ya. Jadi strategi kalau advertising-nya bisa ya Bu ya, ads-nya? Silakan boleh advertising, nanti Anda bikin advertising. Jangan lupa Komsar itu ada 11 elemen. Tadi Pak Jo itu nanti dia pikirkan ini komisi yang serius enaknya gimana nih pakai Komsarnya. Dipasarkan tapi dipasarkan nih, memasarkan komisi kejaksaan pakai apa nih gitu loh. Pakai media apa, pakai elemen apa, kira-kira begitu. Oke ya, siapa lagi? Baik, Bu. Kartina, Bu. Lucia. Kartina. Oke. Ini kedengarannya Lucia peran internal branding. Oke, sebenarnya kalau branding itu udah masuk dalam marketing, sudah masuk dalam markom. Jadi Anda kualitatif ya? Iya, kualitatif. Enggak nih. Enggak nih. Kualitatif. Ada, oke, iya kualitatif. Bisa kualitatif tapi ada kata yang mesti Anda sesuaikan ya, Lucia ya. Kartina, Bu. Kualitatif ya. Ya, kalau lihat dari peran sih dia kualitatif, walaupun sebenarnya bisa pengaruh peran kalau mau kuantitatif. Karena nih ada terhadap peningkatan loyalitas, ada kata terhadapnya. Tapi oke, bisa kualitatif. Nanti dirapiin sedikit katanya ya, kata-katanya. Silakan siapa lagi? Kartina, Bu. Kartina, Bu. Kartina. Iya. Nomor berapa ya? Kartina Sri aja, pengaruh video konten terhadap ya video ini udah komunikasi karena ada video konten, tapi bisa markom karena urusannya sama marketing, sama perilaku konsumen, keputusan pembelian. Jadi Anda sudah ada di markom. Kira-kira begitu. Siapa lagi? Makasih, Bu. Nilam, Ibu. Oke, Nilam ini udah sangat markom karena konten marketing. Ini istilah dalam marketing, ini konten marketing. Anda udah markom banget. Dan ini kuantitatif ya? Betul, Ibu. Oke, ya sudah. Siapa lagi? Rosario, Bu. Maria Medita, Bu. Rosario, strategi penjualan, merangsang konsep planning. Ya, sebenarnya marketing ya, bukan sebenarnya sales ya. Kalau sales itu bagian marketing atau tidak, sudah markom sedikit banyaknya, sedikit ya. Walaupun ya sudah markom lah, soalnya kan ada marketing, kira-kira begitu. Siapa lagi? Yulita Medita, Bu. Yesi, Bu. Yulita, Bu. Panji, Bu. Setiadi, Bu. Wah, masih banyak ya, padahal udah mau habis nih. Kok belum diputus-putus nih gua nih? Masih 14 Bu. Ya, Bu, Setiadi, Bu. Yulita, Bu. 14 menit, masih ada 14 menit ya. Nah, Yulita, Bu. Dulu, Bu, Ya, boleh. masih ada 14 menit, tunggu. Oke, masih ada 14 menit. Siapa tadi? Setiadi, Maria Medita, Bu. Yesi, Bu. Satu-satu dong, Setiadi. Saya dengernya Setiadi. Tuh kan Iya, Bu, dia Setiadi, Bu. nggak menurut abjad sih. Setiadi, SSSS. Kok nggak menurut abjad ya? Setiadi. Ya, betul, Bu. Setiadi, oke. Setiadi, oke. Setiadi memahami variasi strategi. Sebenarnya ada kata targeting, ada meta ad, ini bisa masuk ke dalam markom ya, sudah nyerempet. Tapi kenapa Anda pakai kata memahami? Ini sebenarnya taruhnya di rumusan masalah. Ini kan kualitatif ya. Kualitatif kan tujuannya emang memahami. Jadi Anda pakai kata memahami di judul, nggak usah di judul juga nggak apa-apa. Tapi mungkin Anda datang dari lembaga yang taruh ini sebagai judul, kata memahami. Ya, Anda kata memahaminya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Bu. Ya, dari kata memahaminya. Kualitatif itu tujuannya untuk memahami ini itu ada di rumusan masalah. Oke, Setiadi ya. Jadi
kalau lihat dari targetingnya dia sudah marketing. Ya, bisa diterima ya. Nanti tinggal dirapiin lagi. Tadi siapa lagi? Panji Bu, baru. Medita Bu. Siapa? Maria Medita Bu. Panji. Duh, yang kedengeran Panji. Ini Panji pinter nih caranya nih. Panji, mana Pen? Nggak ada Panji. Ya saya baru Bu, baru gabung. Ditaruh di mana? Susah dong nyarinya Panji ini. Baru gabung, jadi saya belum kirim. Mau ya sudah, nanti langsung kalau belum kirim ya sudah. Nanti Panji. Baik Bu. Maria Medita Bu. Yulita Bu. Maria Medita Bu. Maria Medita. Maria Medita nggak ada. Belum tertulis namanya. Yang sudah Santi ada. Santi. Yulita ada Bu. Santi ya? Susanti? Iya Ibu. Susanti, oke. Strategi komunikasi pemasaran. Dari judulnya strategi komunikasi pemasaran sebenarnya udah markom. Udah ada kata brand juga, brand awareness. Oke, bisa. Jadi ini kualitatif apa? Kuali Bu. Ya pasti kuali judulnya. Iya, saya kan nanya jadi biar iya Bu, kuali ya. Iya, kuali Bu. Oke, siapa lagi? Yulita Bu. Yes sih Bu. Yulita ya. Ye. Yuni Fitria Yulita. Strategi komunikasi pemasaran terintegrasi pada studi efektivitas. Ini kualitatif apa kuantitatif? Campur ya Bu. Bisa nanti dipikirin judulnya. Tapi Anda prefer apa? Kalau dilihat dari yang di depannya sih strategi komunikasi dia kualitatif. Kuali sih Bu, iya Bu. Ya, Anda mau yang mana? Kuali Bu. Pembimbing itu menyerahkan semua kepada gitu Bu. Ya, nanti di rewrite ya, di rewrite judulnya. Oh, ya. Sudah markom belum Bu? Kalau ya karena Anda naruh komunikasi pemasaran ya udah markom. Jadi saya mau ngomong apa lagi? Yang udah nulis komunikasi udah markom, cuman markomnya yang mana kan ada 11 elemen. Memang kalau strateginya itu ada tahapan 1 2 3 4 ya udah pakai itu, bukan jenis markomnya. Baik Bu. Ya, kalau strategi nanti ada cari apa sih strategi, kasih tahu. Ini Bu strategi direct. Ya udah pakai. Oke. Coba lagi. Siap, makasih Bu. Udah. Coba lagi ya lo. Udah ya? Iya sih Bu. Yesi Apriantiarta. Iya. Kalau Anda nanya sudah markah apa belum, di judulnya sudah ada. Iya. Oke, ini kualitatif ya? Kualitatif Bu. Oke, nanti ada kata yang mesti disesuaikan ya. Di gerakan anti-sia-sia. Ini menariknya, gerakan anti-sia-sia baru dengar. Donasi barang ya. Oke, kualitatif ya. Nanti cari strategi komunikasi pemasaran tuh apa? Ada berapa tahap, prosesnya gimana? Itu jadi pegangan Anda waktu mau meneliti. Ya, oke. Siapa lagi? Nur Rahman Effendi, Bu. SS, siapa Su? Komalasari. Komalasari, berarti K dong. Ya, K. Ini enak nih ada nurut abjad nih. CDFGHIYK. Komalasari, oke, pengaruh intensitas Instagram karena ada kata citra saya anggap markom. Ya, saya anggap markom. Kuantitatif, kuantitatif Komalasari? Iya Bu, kuantitatif. Oke, sudah intensitas penggunaan Instagram, nggak tahu nih ya, ini omongannya panjang. Oke ya, saya anggap makrom karena ada citra diri. Kenapa dia bagian dari PR, bagian dari reputasi. Siapa lagi tadi? Nur Rahman Effendi Bu. Nur Rahman. NMNN ABCDEFGHIYKL Nur Rahman Effendi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Oke, karena ada kata citra, saya anggap masuk dalam markom. Saya anggap ya. Nanti dosen lain kalau nggak setuju urusan dia ya. Iya Bu. Oke, tapi ini kayaknya di rewrite nih judulnya ya. Oh, baik, ya ini Bu. masih seperti judul kayak slogan apa di rewrite lagi. Oh, Pelan-pelan aja mikirnya ya. Program dari kantor sih Bu. Iya. Ini Anda di LS Lembaga Sensor Film kan? Iya Bu, betul. Ketuanya siapa sekarang yang kemarin agak diprotes tuh penyanyi kan? Siapa? Oh itu sudah ganti Bu. Oh baguslah, alhamdulillah. Saya juga jahat ya, udah ganti ya? Oke. Iya setiap 4 tahun sekali Bu. Oh 5 tahun sekali, baik. 4 tahun Bu, iya. Oh emang udah 4 tahun dia? Kayaknya baru deh. Yang mana Bu, yang kurus apa yang gemuk? Oh ya udah nanti aja deh. Oke 8 menit lagi, siapa lagi? Ayo 8 menit lagi. Gak ada ya, udah ya. Oke. Izin ini saya. Ya, siapa? Bu, saya Maria Bu. Maria nggak ada, kosong. Udah kirim loh Bu, padahal. Ya udah nanti saya lihat lagi deh ya, karena 45 udah gitu ya sudah nanti saya lihat ya. Maria apa judulnya? Sebutin. Peran humas. Oh, ini udah pasti markom. Karena kenapa?
Ada satu elemennya peran humas dalam membangun citra positif pada Universitas Tarakanita. Oh iya ada tadi kenapa nggak masuk ya? Ada tadi saya lihat, Iya, Bu. karena Universitas Tarakanita tuh di Kalimalang ya? Iya, betul, Bu. Dulu namanya Iya, Sarti itu rumah Sekretaris. saya. Cita Universitas Tarakanita ada tadi kok belum ketulis. Ini sih Izin pekerjaan ya, Bu. Iya. Tarakanita. Oke, udah ketulis. Ini kualitatif ya? Iya, betul, Bu. Kalau Kualitatif. dilihat dari peran humas itu salah satu dari Markom, jadi masih bisa masuk ke Markom. Bu, Kalau izin dia nanya lagi. elemennya Markom. Oke, tadi Lebih baik Panji. Oke, Panji nggak ada namanya Panji. Panji, Iya, Bu. Panji ini nggak ada namanya nih. Ada Memang Peter belum. bawahnya belum ya? Belum kirim, Bu. Nanti ini Enggak, saya bukan, baru di. Nama kamu juga nggak ada Panji. Oh, tadi baru Depannya dikasih ada depannya namanya siapa nama depannya? Panji Asmoro, Bu, langsung. Jadi langsung P, nggak ada nih P Iya. Mapri. Nggak ada. Coba Tadi- nanti lapor ke Mas ini ya, Mas apa? Iya, Mas Bu. siapalah yang Nim. dilaporin biar masuk namanya. Iya, Bu. Nggak ada. NIM-nya juga baru dapat tadi sih Ya NIM. sudah. Oke, ya sudah berarti Anda belum bisa saya tulis ya. Oh iya, Oke, Bu. Iya, Bu. siapa lagi? Sudah nih. Wiranto, Bu. Wiranto, WWWW. Ya oke, Wiranto udah pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan dan loyalitas tenaga. Anda masih komunikasi, nggak apa-apa kan di komunikasi, tapi nanti usahakan supaya dia Markom. Sebenarnya kepuasan nih kalau tenaga pendidik adalah pelanggan, bukan pelanggan dong dia ya, bukan kan? Dia orang yang ngajar di situ kan? Oke. Betul, Bu. Ini sebenarnya masih komunikasi, tapi ya diterima karena Anda di jurusan komunikasi. Nanti pikirkan, nanti sih saya yakin setelah 4 semester Anda akan keluar tuh markomnya, mengacu pada teman senior Anda yang sebelumnya. Ya, kemudian begitu udah mau maju sidang tesis itu udah jadi markom semua judulnya. Ya, oke, enggak apa-apa. Ini saya terima karena komunikasi. Komunikasi apa? Interpersonal. Ini kuantitatif ya? Baik, benar, Bu. Kuantitatif, studi eksplanatif, variabel X dan variabel Y. Oke, Iya, ya Wiranto betul. ya. Siapa lagi sudah? Sudah ya? Ya ini sebenarnya paling enak kalau di kelas langsung ya. Ya sudah, oke ya. Intan Kartika emang nggak ada ya? Nggak mengundurkan diri sini Pak Jo? Intan Kartika? Oke, dia belum ada ininya. Oke, jadi saya sambil ngabisin waktu ada mumpung ketemu. Kalau bikin file itu kategorinya ditulis dulu, misalnya tugas 1, kemudian mata kuliah, baru nama. Di file itu harus ada nama mahasiswa. Jadi kalau saya mau cari ada nama Anda. Jadi jangan sampai file nggak ada nama mahasiswa. Kategori itu maksudnya tugas atau UTS atau UAS itu ditulis di depan. Setelah kategori nama mata kuliah, baru nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu harus ada. Nama mahasiswa yang di file ya, nama mahasiswa yang ada di absen. Jadi jangan nama panggilan dan jangan nama lain. Saya kan belum kenal. Oke, Ya, ini Bu. tadi kenapa? Ya, baik, Bu. Nomor induknya nggak usah. Nomor induk nggak usah. Nanti kepanjangan. Jadi kategori pekerjaan misalnya tugas 1 atau UTS atau UAS ya. Nah, baru mata kuliah harus ada ya. Lalu Baik. mahasiswa juga harus, semua harus. Terutama nama mahasiswa. Jadi kalau mau cari, oh ini punyanya Pak Jo, ini punyanya ini. Oke, tadi siapa yang peran humas itu nggak ada nama di halaman tugasnya. Tugasnya juga ditulis nama. Gila loh Bu, nama kita berkali-kali lah. Iya kan waktu di-download terus waktu dibuka masa bolak-balik ya baca. Ya, jadi benar tuh yang Universitas Tarakanita sudah Iya, masuk, tapi nggak ada namanya di lembar jawaban sehingga saya nggak bisa masukin kan nggak ada namanya. Sama Oh iya, Bu, baik. sinematografi juga nggak ada namanya. Pengaruh respon komunikasi juga nggak ada namanya. Ternyata tadi baru dikasih ya. Oke ya. Baik, Bu. Ya jadi itu ya nama file. Minggu depan kelompok. Saya berusaha mencari artikelnya bukan yang terbaik ya, bukan dari Scopus, bukan Sinta, saya ambil dari Google Scholar. Pertimbangannya adalah saya ambil judul-judul yang Markom. Mungkin dia jelek, nanti makanya your opinion. Menurut saya Bu, artikel ini nggak oke. Nah, Anda kalau bilang nggak oke sebutin. Kurang di sini. Menurut saya, tapi ada oke-nya gini ya.
Jadi Anda menilai, mereview. Samping mereview, Anda mengidentifikasi rumusan masalah apa. Karena ini kan sebenarnya nggak bikin proposal di kelas ini karena sebenarnya mestinya sih bikin ya. Tapi nanti separuh bikin. Ya, jadi Anda mengidentifikasi dulu artikel jurnal karena proposalnya bentuk artikel jurnal. Nah, nanti Anda harus kasih nilai. Jelek nih Bu, apaan? Tapi jangan begitulah kasar ya. Jelek nih Bu, karena gini. Bagus, tapi ada bagusnya gini. You harus kasih review. Nggak boleh enggak. Jadi Anda ya. Kenapa Pak Jo? Oh ada, untuk artikel jurnal ada template-nya interstudi, ada. Cuma nanti kan Anda kalau mau ngirim, lebih baik ikutin template interstudi dulu. Karena nanti kalau Anda mau ngirim ke jurnal tertentu ada template yang beda dari dia. Kalau di kita tuh template-nya pendahuluan, tinjauan pustaka, sama metode. Kalau ada jurnal lain nggak pakai tinjauan pustaka, langsung metode loncat. Iya nanti kita bicarakan minggu depan. Ya, mungkin Anda tidak bikin proposal penuh, tapi potongan-potongan proposalnya ada di kelas ini. Paling nggak dari judul. Ini saya juga komentarnya sepotong-sepotong, apalagi jumlahnya 43. Kira-kira begitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya bentar lagi mau dipecat nih gue nih. Wah 1 menit, udah selamat malam, sampai ketemu ya. Udah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu.